Hari ini Selasa tanggal 1 September 2020 telah dilaksanakan gladi kotor yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Tebing Tinggi Insinyur Haji Umar Junadi Hasibuan. Di kesempatan itu Wali Kota menyampaikan tentang kesiapan Tebing Tinggi dalam melaksanakan MTQ ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Beliau juga menyampaikan tentang protokol kesehatan yang harus dilaksanakan. Begitu juga tentang jumlah peserta yang akan mengikuti MTQ ke-37. Beliau juga menyampaikan tentang sarana penginapan untuk para kontingen yang akan datang ke Tebing Tinggi. Sebelum melanjutkan pertontonan, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan share ya ke teman-teman tanpa terkecuali. Pada rekan-rekan pers yang berhadir, pertama kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya yang pada siang hari ini bersama kami dalam suatu acara yang kita gelar, yaitu memang temu pers dalam rangkaian pelaksanaan MTQ Provinsi Sumatera Utara yang ke-37 tahun 2020 di Tebing Tinggi, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 11 September yang akan datang. Hadir bersama kita Bapak Fitrius, Asisten Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara, mewakili Bapak Gubernur, Bapak Dr. Haji Hasan Nasution, Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Utara. Hadir bersama kita Bapak Oki Doni Siregar, Wakil Wali Kota selaku Ketua Panitia, dan hadir juga bersama kita Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, dan juga Pak Khalid selaku Sekretaris daripada LPTQ Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama, atas nama pemerintah Kota Tebing Tinggi, kita mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumatera Utara yang telah mempercayai MTQ yang ke-37 ini di Kota Tebing Tinggi. MTQ ini merupakan MTQ yang baru kedua kalinya dilakukan di Tebing Tinggi sesudah pada tahun, kalau saya tidak salah, 1982. Jadi sudah cukup lama, 38 tahun, baru ada MTQ tingkat provinsi yang dilakukan di Tebing Tinggi. Hal ini menjadi sebuah kewajaran karena kabupaten kota di Tebing Tinggi di Sumatera Utara ada 33 kabupaten kota. Tentunya bergilir dari satu kabupaten kota sehingga kita baru memperoleh kembali pada saat ini. Yang kedua, MTQ kali ini adalah MTQ dalam situasi era pandemi COVID-19. Tentunya kami sampaikan bahwa Tebing Tinggi sebagai tuan rumah melakukan MTQ ini dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu kami sampaikan, kalau rekan-rekan pers melihat bahwa kita melakukan rapid test kepada panitia yang ada dengan tujuannya untuk men-screening dan juga untuk memberikan keyakinan bahwa panitia dalam keadaan sehat dan juga peserta MTQ yang datang dari daerah juga harus sehat. Itu yang kami sampaikan. Yang ketiga, kita menyampaikan bahwa tempat MTQ ini tersebar di Kota Tebing Tinggi. Lebih kurang ada 10 tempat. Di sini adalah astaka utama, tapi ada lagi astaka yang lain yang bertempat di Masjid Agung, yang bertempat di Akademi Bidan, yang bertempat di Balai Kartini baru, yang bertempat di Balai Sawiyah, yang bertempat di Balai Kartini lama, dan juga ada di Gor Asper yang akan dilaksanakan. Seluruh kafilah direncanakan tiba tanggal 4 bulan 11, 4 bulan 9, tanggal 4 bulan 9. Nantinya yang kita ketahui akan kita sambut, dan kafilah-kafilah ini ditempatkan di pemukiman masyarakat dan sebagian di hotel yang ada.
MTQ ini akan berakhir pada tanggal 11 bulan 9 2020. Kita menyatakan sampai saat sekarang ini jumlah kafilah yang ada 35 kafilah dengan jumlah peserta 1.236. Ya Pak Khalid, 1.236 peserta. Ya, ini kita berharap mari kita jadikan MTQ ini sebagaimana temanya. Tema MTQ kita adalah mari kita aktualisasikan nilai-nilai Al-Quran guna mewujudkan sumber daya manusia yang bermartabat di Provinsi Sumatera Utara. Inilah harapan kita dan kita berharap ini menjadi jauh lebih sukses nantinya. Untuk keterangan selanjutnya tentang pelaksanaan, baik kita mintakan barangkali dari Bapak Ketua LPTQ untuk menambah keterangan dari kami. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui Bapak Wali Kota Tebing Tinggi, kami dari LPTQ Sumatera Utara menyampaikan apresiasi, terima kasih kami atas keseriusan pemerintah Kota Tebing Tinggi dan jajarannya untuk menggelar MTQ yang ke-37 ini. Kami melihat secara langsung bahwa keseriusan penyelenggaraan ini diawali dari berbagai persiapan-persiapan, dan sampai hari ini kita melihat bahwa panitia sudah mengikuti rapid test sebagai komitmen bersama kita untuk melaksanakan MTQ ini pada masa new normal atau masa adaptasi dalam kondisi yang insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat. Dari LPTQ melihat bahwa kegiatan ini sangat strategis untuk kembali mengangkat nama baik Sumatera Utara pada level nasional dan internasional. Hasil MTQ ini menentukan wajah Sumatera Utara pada MTQ nasional yang insya Allah akan dilaksanakan di Kota Padang pada bulan November yang akan datang. Pemenang-pemenang dari MTQ ini menjadi duta Sumatera Utara. Kita alhamdulillah sejak tahun 2018, 2019 kita naik ranking menjadi 3 besar nasional. Mudah-mudahan melalui MTQ di Tebing ini akan lahir juara-juara baru yang bisa mempertahankan, paling tidak kita terus berupaya untuk meningkatkan prestasi Sumatera Utara di tingkat nasional. Alhamdulillah Bapak Gubernur Sumatera Utara sangat memberikan perhatian yang luar biasa terhadap penyelenggaraan MTQ. Dan itu sudah disampaikan langsung beliau kepada Bapak Wali Kota Tebing Tinggi. Insya Allah pada saat pembukaan MTQ beliau hadir langsung, dan hari ini beliau mengutus salah seorang asisten untuk melakukan monitor langsung kesiapan penyelenggaraan MTQ. Adapun kegiatan teknis pelaksanaan tanggal 4 nanti sudah berdatangan para peserta, kita adakan registrasi ulang tentang keabsahan peserta. Ada peserta yang mungkin nanti karena satu dan hal seperti disampaikan oleh Bapak Wali Kota, karena kondisi kesehatannya diragukan, maka dengan syarat menyesal peserta tersebut tidak diikutkan dalam kegiatan permusyawaratan ini. Kemudian daripada itu, tahun ini kita menyiapkan satu piala khusus yang disebut dengan piala bergilir, yang tahun ini ketepatan berturut-turut 3 tahun sebelumnya diraih oleh Kota Medan, sehingga Bapak Gubernur menyiapkan satu lagi piala bergilir. Mudah-mudahan piala bergilir ini bisa juga digilir di kabupaten kota yang lain. Kemudian selanjutnya kita akan melibatkan hakim berasal dari kabupaten kota di Sumatera Utara yang memiliki kriteria khusus. Kemudian kita akan menghadirkan juga putra-putra terbaik Sumatera Utara untuk menjadi hakim yang mereka bertempat tinggal di Jakarta dalam rangka untuk melakukan peningkatan bagaimana standar penilaian nasional itu bisa kita perlakukan di MTQ Kota Tebing.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Bapak. Baiklah, berikutnya kita dengar arahan ataupun sambutan dari Pak Fitrius selaku asisten umum mewakili Bapak Gubernur. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua rekan-rekan unsur pers atau pertama tentu dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, seluruh jajarannya. Insya Allah kami yakin dan percaya bahwa pelaksanaan musabaqah tilawatul Quran tingkat Sumatera Utara yang ke-37 yang nantinya insya Allah Bapak Gubernur langsung akan membuka pada tanggal 5 hari Sabtu yang akan datang berjalan dengan seperti ini. Yang kedua, Bapak Gubernur tentu merasa bangga dan bahagia bahwa salah satu misi dan visi yang dikatakan sumber bermartabat itu adalah bagaimana masyarakat Sumatera Utara sesuai dengan ajaran kepercayaan masing-masing bahwa melaksanakan ibadah, mengembangkan agama, melaksanakan ajaran sesuai agama masing-masing. Dan ini salah satu cermin bahwa pengembangan musabaqah tilawatul Quran adalah aplikasi dari keimanan umat Islam terhadap ajaran dan agama. Karena itu adalah merupakan keyakinan khususnya dalam membaca dan melaksanakan musabaqah tilawatul Quran. Demikian juga tentunya kegiatan-kegiatan agama lainnya seperti perlombaan-perlombaan dari pihak PGI dan sebagai tingkat provinsi dan tingkat nasional. Yang ketiga, Bapak Gubernur juga berpesan bahwa memang khusus dalam rangka mengikuti kegiatan ini, khususnya MTQ ini tentu kita belum tahu sampai kapan pandemi COVID-19 berakhir. Maka sesuai dengan peraturan gubernur telah ada panduan ya, new normal, kehidupan baru ya, yang artinya tentu dalam suasana kehidupan baru ini tetap kita laksanakan musyawarah atau kita laksanakan musabaqah tilawatul Quran ini tentu dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dan untuk itu dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentunya juga memfasilitasi sarana-sarana yang berhubungan dengan protokol kesehatan. Insya Allah nanti bagi masyarakat yang datang kemari, Pak Wali melalui bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentu menyiapkan masker, cuci tangan dan sebagainya. Insya Allah. Jadi loh kok dalam suasana COVID ini bagaimana? Kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya, tapi kita tentu bersahabat dan berkawan ya. Sebelum adanya vaksin COVID kita tidak tahu. Selanjutnya yang keempat, kita sekali lagi menghimbau kepada masyarakat, mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, dengan baik, dan insya Allah menjaga tentang protokol kesehatan, menjaga keamanan, dan ini merupakan syiar agama. Dan terakhir kita berdoa dan mohon bantuan rekan-rekan untuk ya mudah-mudahan ini berjalan baik. Kalaupun misalnya ada yang katakanlah manusia ini kan tidak sempurna pelaksanaan, mana tahu di sana sini hal-hal yang kecil timbul, tolong dimaklumi. Kami mohon ini dimaklumi karena namanya manusia tentu ada kesilapan, kehilafan serta kekurangan. Jadi kami minta tolong kepada rekan-rekan kepolisian. Selanjutnya yang terakhir sekali lagi Pak Wali, Pak Wakil dan Sekda seluruh jajarannya termasuk
Pak Asren dari LPTQ Provinsi Sumatera Utara. Tentu pemerintah Sumatera Utara juga menyampaikan ucapan Pak Kemenag Kota Tebing Tinggi. Tentu pemerintah Sumatera Utara sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan mari kita berdoa mudah-mudahan kiranya musabaqah Tilawatul Quran ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara ini berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa ada kendala, dan sekali lagi mohon bantuan teman-teman dari PR sekalian. Itu saja, mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Petrius mewakili Bapak Gubernur. Tentunya Pak Wakil ada yang disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan pers kalau ada yang mau ditanya. Pak Wali, sertakan Pak Wali ada 1.236. Terima kasih atas pertanyaan rekan-rekan. Kami sampaikan bahwa seluruh peserta kafilah yang hadir maupun ofisialnya, yang pertama mereka didampingi oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing. Yang kedua, mereka membawa surat sudah dilakukan rapid test dan hasilnya negatif atau tidak reaktif. Itu menjadi persyaratan. Yang ketiga, kalau mereka tidak bisa menunjukkan, panitia mengadakan rapid di sini. Kalau hasilnya nanti menunjukkan tanda reaktif, maka akan kita tidak lanjuti dengan swab di sini. Bagaimana juga dengan kesiapan kita terkait dengan penginapan mereka? Apakah sudah siap? Alhamdulillah, wa syukurillah, hotel-hotel yang ada di tebing tinggi ini sudah fully book. Bahkan hotel yang belum diresmikan saja pun sudah diorder oleh peserta-peserta dari kafilah Kabupaten Kota. Insya Allah sebagian, kalau kita katakan 40% di hotel, 60% di pemukiman penduduk, dan pemukiman penduduk ini pun kita sterilisasikan dan kita disinfektan dan kita studi kelayakannya bersama dengan tim yang tergabung dalam Kementerian Agama, pemerintah kota, juga kepolisian dan Koramil dari Kota Tebing Tinggi. Terkait dengan diktator yang dilaksanakan tadi Pak, kira-kira apa yang sudah kami? Pertama yang harus kita perbaiki, kalau kata Pak Petrius, jantungnya acara ini sama Pak Asret, yaitu listrik dan sound system. Kita berharap kepada pihak yang menguasai listrik, PLN, agar kiranya pasokan listrik itu tidak terputus selama acara MTQ di Tebing Tinggi. Yang kedua, tentunya sound system dapat berfungsi dengan baik. Kita mengetahui dan kita berharap kepada pihak Telkom, nanti kita akan surati, karena banyaknya frekuensi yang naik, mungkin ada yang mengalami gangguan sedikit atau jammer. Ini tentunya nanti kita berharap pada waktu hari hanya ini bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Yang lain menurut saya mudah-mudahan insya Allah akan berhasil dengan baik, dan kami harap juga kepada rekan-rekan pers yang meliput, kami mintakan untuk direktur juga untuk membuktikan bahwa kita ini memang patuh kepada protokol kesehatan. Dan kita sampaikan nanti setiap yang masuk pengunjung ke venus-venus itu harus menggunakan ID card sebagai visitor atau pengunjung. Dengan keterbatasan, setiap venus itu bermacam-macam jumlah kapasitas kemampuannya. Ada yang 30, ada yang 50, dan paling maksimal yang di sini berlebihan 300. Tapi pada waktu hari pembukaan kemungkinan akan berjumlah 600. Tadi panitia Pak sudah melakukan rapid test kepada panitia. Berapa yang reaktif? Saya belum tahu berapa pastinya reaktif, tapi adalah yang reaktif. Dan saat sekarang ini yang reaktif itu pun kita swab. Kita berharap besok selesai sudah hasil swabnya. Kalau memang yang bersangkutan tersebut diindikasikan positif COVID, maka dia tidak akan berperan aktif.
tetapi dia menjadi bagian orang yang mendoakan di rumahnya melalui isolasi mandiri. Karena yang reaktif ini juga tidak menunjukkan gejala bahwa dia sebagai orang yang terkena COVID. Itu dia. Terima kasih. Tapi ada. Gitu. Ini masa nggak Inggris nih? Terima kasih mengenai segala sesuatunya agar berhubungan dengan pihak yang berkaitan.